KPK beri batas waktu Pemkot Ambon integrasikan seluruh sistem. Pemerintah Kota Ambon diberikan deadline hingga 31 Maret 2024 untuk segera mengintegrasikan semua sistem pada pemerintah Kota Ambon terkoneksi secara menyeluruh dalam upaya mencegah kebocoran anggaran serta meningkatkan pendapatan daerah. Demikian penegasan Ketua Satuan Tugas Korupsi dan Pungutan Suap atau Korsup KPK Wilayah 5-3 Abdul Haris usai rapat koordinasi pemberantasan korupsi bersama pemerintah Kota Ambon Kamis 29 Februari 2024 bertempat di Balai Kota Ambon. Dijelaskan Abdul Haris, Monitoring Center for Prevention atau MCP merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan pada setiap daerah di Indonesia termasuk Kota Ambon. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, pihaknya menemukan masih banyak sistem digitalisasi pada pemerintah Kota Ambon yang hingga saat ini belum terintegrasi satu dengan lainnya, di antaranya data perizinan pajak dengan Badan Pertanahan atau BPN, termasuk juga OPD yang memberikan pendapatan bagi daerah. Selain mencegah kebocoran anggaran dan meningkatkan pendapatan daerah, kegiatan monitoring juga untuk memastikan bahwa pemerintah daerah dapat melayani diri sendiri dengan harapannya agar anggaran belanja modal Pemda mencapai 70% dengan 30% sisanya dialokasikan untuk keperluan lainnya. Namun kondisi saat ini menunjukkan bahwa target tersebut belum tercapai. Oleh karena itu, selaku Ketua Satuan Tugas Korupsi dan Pungutan Suap atau Korsup Wilayah 5.3 memberikan batas waktu hingga 31 Maret 2024 kepada seluruh perangkat OPD yang ada di pemerintah Kota Ambon dapat segera melakukan pembenahan untuk mengintegrasikan sistem pada setiap OPD terkoneksi secara menyeluruh. Jika batas waktu yang diberikan tidak ada perkembangan dan perubahan, maka pihaknya akan melapor kepada wali kota untuk memberikan sanksi terhadap aparat yang terkait di setiap OPD sehingga dapat segera dilakukan perbaikan secepatnya. Kita kasih deadline untuk sistem terintegrasi ini 31 Maret udah harus kelar gitu. Jadi kita kasih deadline waktu kapan harus dikerjakan. Kalau nggak dikasih deadline waktu ya nungguin nggak dikerjakan kan seperti itu. Pak, jika sudah sampai deadline tapi angka itu belum tercapai, apakah akan dievaluasi kembali atau ada langkah selanjutnya? Ya otomatis itu kita akan melapor ke wali kota ya kok ini kinerja dari aparat di bawahnya kok nggak meningkat gitu. Sementara itu, Asisten 3 Administrasi Umum Sekretariat Kota Ambon, Robi Sapulete, memastikan akan segera dilakukan evaluasi dari beberapa catatan penting yang harus diselesaikan, yaitu integrasi sistem dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah antar lintas internal dan eksternal pemerintah Kota Ambon. Sapulete optimis target waktu yang diberikan oleh tim KPK akan dapat diselesaikan sebelum 31 Maret 2024 nanti pada setiap OPD, terutama OPD pengumpul pajak daerah. Ada beberapa catatan-catatan penting yang mesti kami selesaikan. Salah satu contoh yang disampaikan oleh Pak Haris selaku ketua tim tadi bahwa deadline waktu yang diberikan untuk penyelesaian integrasi sistem dalam kerangka optimalisasi penerimaan daerah antar lintas internal pemerintah kota maupun dengan ada yang eksternal itu harus kami kejar sehingga bagaimana kami dapat meningkatkan penerimaan daerah sehingga sekaligus kita mengurangi tingkat kebocoran kalau dikelola secara parsial harusnya terintegrasi. Ini menjadi catatan penting yang harus kami selesaikan dalam waktu dekat. Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berupaya melakukan pencegahan korupsi pada pemerintah daerah melalui perbaikan sistem, salah satunya melalui MCP, Monitoring Center for Prevention.
MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. MCP memiliki 8 cakupan intervensi, yaitu perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, pengawasan aparat pengawas internal pemerintah atau APIP, manajemen aparatur sipil negara atau ASN, manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola keuangan desa.